Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi untuk mata kuliah pengembangan alat labor fisika. Salat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan alat labor fisika yaitu Bapak Yulkifli dan Bapak Yuhandri, seterusnya rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Naurah Nazifah, dan rekan saya, Rini Amelia. Adapun pengembangan alat labor yang kami presentasikan yang berjudul penggunaan Pratikum Virtual Pad berbantuan elektronik LKPD berbasis model Discovery Learning. Untuk latar belakang kami mengangkat judul ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rini. Kepada Rini, dipersilahkan. Ya, latar belakang pengangkatan judul ini adalah didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, di mana Kemendikbud ini menghendaki adanya sumber belajar dan bahan ajar yang lain yang digunakan di dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Dan fisika, mata pelajaran fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam yang memerlukan pemahaman konsep dengan pengalaman belajar langsung. Artinya, belajar fisika berarti belajar tentang gejala alam dan belajar bagaimana menemukan gejala alam tersebut. Sehingga dalam pembelajaran fisika tidak bisa dipisahkan dari praktikum, di mana praktikum itu adalah pembelajaran menggunakan alat peraga, berarti mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera peserta didik untuk meningkatkan efektivitas peserta didik dalam belajar. Sehingganya dalam belajar fisika, praktikum ini sangatlah diperlukan sehingga makna dari fisika itu sendiri tercapai. Untuk mendukung kegiatan praktikum tersebut diperlukan sebuah alat bantu atau media yang disebut dengan salah satunya yaitu ELKPD. ELKPD dimanfaatkan oleh pendidik untuk mempermudah pelaksanaan praktikum secara mandiri di dalam pembelajaran daring. Kendala di lapangan di sekolah, banyak sarana prasarana yang masih minim sehingga ada beberapa materi dari fisika itu yang tidak bisa dimanfaatkan atau dipraktikumkan karena adanya kendala alat atau alat yang tidak ada. Maka dari itu salah satu solusinya adalah melakukan praktikum virtual lab. Nah, salah satunya dengan menggunakan virtual pad. Nah, untuk melaksanakan praktikum virtual pad ini dibutuhkan ELKPD dan menggunakan model pembelajaran sehingga tujuan dari praktikum itu tercapai dengan maksimal dan menjadi bermakna bagi peserta didik. Maka dari itu kami tertarik untuk melakukan sebuah pengembangan ELKPD dengan menggunakan praktikum virtual lab dengan judul penggunaan praktikum virtual pad berbantuan ELKPD berbasis model Discovery Learning. Materi yang kami ambil di sini adalah materi teori kinetik gas, di mana KD 36-nya menitipkan amanat yaitu menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup, dan KD 46-nya menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisiknya. Di dalam pengembangan ELKPD ini, kami menggunakan aplikasi, yaitunya aplikasi Articulate Storyline, di mana di aplikasi ini bisa membuat multimedia interaktif dengan konten berupa teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi. Cara kerjanya,
Guru dan siswa dapat melakukan kegiatan praktikum secara daring dengan menggunakan virtual lab, aplikasi PET, dan dipandu dengan menggunakan ELKPD, di mana ELKPD yang dirancang berbasis model pembelajaran discovery learning. Sehingganya peserta didik bisa melakukannya secara daring dengan menggunakan perangkat elektronik yang mereka punya. Seperti apa bentuk ELKPD yang kami kembangkan? Ya, kita lakukan nama peserta didiknya, kita gunakan nama peserta didiknya adalah ya, langkah kerjanya kita mengambil fase di model pembelajaran discovery learning, di mana fase pertamanya yaitu stimulation. Ya, kita masuk ke fase berikutnya yaitu problem statement, di mana di sini siswa diminta untuk merumuskan masalah terkait topik materi teori kinetik gas pada balon udara. Misalnya setelah mereka memperhatikan video yang ditayangkan tadi, siswa diminta untuk merumuskan masalah. Salah satunya
Kenapa coba itu aja misalnya ya. Kenapa balon udara bisa terbang? Nah, lalu dikirim oleh siswa. Lalu tahap berikutnya, siswa diminta membuat dugaan sementara dari masalah yang telah dirumuskan. Misalnya, jawabannya tadi, balon udara bisa terbang karena dipanaskan. Ya, kita misalkan itu apanya, jawab dugaan sementara siswa. Lalu dilanjutkan dengan data collection. Di sini siswa melakukan praktikum. Kita klik data collection. Ini perintahnya. Ya, kita klik ini. Ini apanya? Alamat simulasi PET-nya. Ya. Ya, tersambung dia ke aplikasi PET. Kita ikuti tahap berikutnya, yaitu untuk tahap 1. Di sini ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta didik, di mana di sini pada parameter konstan pilih suhu, lalu tekan handle pompa untuk memasukkan gas. Amati suhu yang tertera pada termometer, suhu tersebut merupakan nilai T tetap. Ya, kita ambil ini, lalu kita masukkan gas ke dalam wadah ini, kita ambil untuk suhu tetap. Ya, berarti suhunya yang kita tulis adalah suhu 300 Kelvin. Lalu ukur panjang kotak dengan mengklik alat ukur, lalu pilih penggaris yang akan muncul di layar. Catat nilai panjang kotak awal. Ya, berarti ini kita aktifkan, berarti panjang kotak awalnya adalah 10 nanometer. Amati tekanan yang tertera pada barometer. Besar tekanan akan berubah-ubah. Pilih nilai tekanan terbesar yang terbaca di barometer. Ya, berarti yang ini tekanan yang ada di dalam wadah ini adalah, karena dia berubah-ubah, berarti ambil angka yang terbesar, berarti 5,1 atm untuk suhu 300 Kelvin. Ubah ukuran kotak, lalu kita ubah volumenya, catat panjang kotak dan tekanan yang terukur. Jadi kerja kita adalah mengubah volume gas terhadap tekanan untuk suhu tetap. Kita ubah-ubah, kita lakukan ini untuk 3 kali percobaan. Kita lihat efeknya, pengaruhnya terhadap tekanan untuk suhu yang tetap. Ulangi langkah 4 untuk mendapatkan beberapa nilai tekanan dan panjang kotak. Panjang kotak ini akan melahirkan volume nantinya. Ya, lalu siswa diminta menulis hasil eksperimennya di buku tulisnya dengan tabel seperti ini, panjang kotak tadi, sehingga di sini nanti lahir volume, tekanan yang dihasilkan, sehingga didapatkan nanti hasil perkalian P titik V-nya berapa. Ini untuk percobaan pertama. Kita lanjut untuk kegiatan kedua, klik atur ulang. Nanti kita klik atur ulang. Terus pada parameter yang konstan pilih volume, lalu tekan handle pompa untuk memasukkan gas. Jadi untuk tahap kedua ini, percobaan kedua yang konstan adalah volume. Lalu kita masukkan gas ke dalam wadah ini, ukur panjang kotak dengan mengklik alat bantu. Jadi kita ukur panjangnya dengan ini. Berapa panjang kotak kita ini? 10 nanometer. Amati tekanan yang terukur pada barometer. Besar tekanan akan berubah-ubah. Pilih nilai tekanan terbesar yang terbaca di barometer, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ya, seperti yang sama dengan yang pertama tadi, catat nilai suhu yang terbaca pada termometer. Ya, dengan ini untuk volumenya 10
nanometer, tekanannya 5,1. Kita ambil yang terbesar 5,5, dan untuk suhu 300 Kelvin. Ubah suhu gas dalam ruangan dengan menggunakan pengatur suhu. Lalu catat suhu dan tekanan gas yang terbaca. Ulangi langkah tersebut untuk beberapa kali. Jadi yang kita untuk percobaan kedua ini yang kita konstankan adalah volume. Di volume ini tidak kita ubah, yang kita ubah adalah suhunya dengan cara menambah kalor di sini. Kita, misalnya tadi untuk 362 Kelvin ternyata tekanannya 6,4. Kita tambah ganti 386 atau 415 apabila tekanannya. Jadi untuk percobaan kedua adalah melihat pengaruh suhu terhadap tekanan. Ya, kita lanjutkan sehingga nantinya siswa mengisi data ini di buku tulisnya. Suhunya berapa dan berapa hasil tekanannya. Sehingga didapatkan nanti berapa nilai P per T untuk setiap percobaan yang dilakukan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan langkah kerja untuk langkah kegiatan 3. Di mana di sini ada beberapa langkah kerja, dimulai dari klik atur ulang pada pad. Sudah kita klik, lalu untuk langkah kedua, tekan handle pompa untuk memasukkan gas dalam pompa pada parameter yang konstan. Di sini kita pilih parameter yang konstan yaitu tekanan. Setelah kita klik handle pompa, lalu kita untuk langkah kegiatan ketiga ini tekanan yang konstan, kita pilih untuk pressure volume yang konstan, maka di sini kita tetapkan tekanan yang konstannya yaitu 4,9 atm. Nah, selanjutnya kita munculkan alat ukur. Untuk langkah kegiatan 3 ini kita memvariasikan suhu. Contohnya sekarang pada suhu 300 Kelvin, maka panjang dari tabung tertutupnya itu 10 nanometer. Bagaimana jika kita variasikan suhunya naik? Contohnya saat ini suhunya kita tetapkan pada 436 Kelvin, maka panjang dari tabungnya 14,5 nanometer. Begitu seterusnya hingga kita lakukan beberapa kali percobaan. Lalu, kita minta siswa untuk menuliskan hasil eksperimenmu pada tabel seperti bawah ini di buku tulis. Berikut adalah tabel hubungan antara suhu dengan volume pada tekanan konstan. Suhu yang divariasikan, lalu kita inputlah nilai panjang dari tabung pada kolom panjang, lalu kita dapat menentukan nanti volume dibagi suhu. Ada pengolahan data. Selanjutnya, kita lanjut pada tahap discovery learning, yaitu pada data processing. Untuk tabel atau kegiatan pertama, kita minta siswa untuk menganalisis data, mulai dari membuat grafik, lalu menentukan perbandingan hasil perkalian antara tekanan dan volume, sampai 4 kali percobaan, dan siswa diminta untuk membuat kesimpulan. Sehingga dari grafik yang telah dibuat oleh siswa, siswa dapat mengetahui hubungan antara volume dan tekanan. Untuk langkah kegiatan 2, sama halnya kita minta siswa untuk membuat grafik, kesimpulan, dengan begitu siswa mampu mengetahui hubungan antara tekanan dan suhu. Begitu juga untuk langkah kegiatan 3, di sini siswa diminta untuk membuat grafik hubungan antara suhu dan volume, lalu siswa dapat menarik kesimpulan sehingga siswa dapat mengetahui hubungan antara suhu
dan volume. Untuk data processing ini, siswa dapat melakukannya, kita minta siswa mengerjakannya pada buku tulis. Sintaks selanjutnya pada tahap discovery learning, yaitu generalisasi, di mana di sini selanjutnya siswa diminta untuk mempresentasikan bersama kelompok di depan kelas tentang hasil percobaan yang telah diperoleh. Lalu, jika ada siswa yang ingin memberikan argumen atau hipotesis terhadap apa yang telah mereka kerjakan, sehingga nanti didapatkanlah kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Setelah itu, untuk tahap selanjutnya yang terdapat dalam LKPD ini, ada pun evaluasi. Evaluasi ini dapat diisi siswa ketika siswa telah melakukan langkah-langkah dari awal tadi, mulai dari memahami materi, melakukan percobaan. Untuk evaluasi ini, menguji pemahaman siswa terhadap konsep materi yang sudah dipraktikumkan. Kita minta siswa untuk memulai mengerjakan evaluasi. Pada elektronik LKPD teori kinetik gas ini, siswa dapat langsung menjawab dengan memilih option A, B, C, atau D. Contoh untuk soal pertama ini, jika siswa menjawab option A, selanjutnya siswa harus mengklik tombol kirim. Lalu masuklah pada soal nomor 2. Tulis jawaban siswa, dan siswa lalu tekan tombol kirim. Begitu seterusnya. Contoh soal yang ketiga, kita jawab D, lalu tekan tombol kirim. Contoh soal keempat, setelah siswa menjawab soal evaluasi, siswa langsung dapat melihat berapa skor yang didapatkan. Contohnya yang telah kita lakukan tadi, skornya yaitu 50%, atau kita mendapatkan nilai 50, sedangkan untuk KKM-nya 80 poin. Seharusnya siswa dapat menjawab betul 4 dari 5 soal tersebut. Sehingga dapat kita ketahui di sini, jika siswa itu belum tuntas, maka disuruh lagi untuk memahami kembali materi untuk mengulangi kuis. Sekianlah hasil tampilan dari elektronik LKPD. Baiklah, berikut adalah kami melakukan percobaan untuk simulasi PET teori kinetik gas. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan pada langkah kerja, untuk langkah kerja yang pertama itu tabel 1 menentukan hubungan antara tekanan dan volume pada suhu konstan dalam ruangan tertutup. Berarti di sini variabel yang kita konstankan yaitu suhu pada 300 Kelvin. Untuk percobaan pertama, kita memvariasikan panjang dari tabung atau dalam ruangan tersebut, di mana untuk lebar dan tinggi itu sudah diketahui dan ditetapkan sesuai tadi pada PET simulasinya. Kita variasikan yang percobaan pertama pada panjang 7 nanometer, maka didapatkan tekanannya 0,53 atm. Lalu pada percobaan kedua, kita mengukur menetapkan panjangnya 5 nanometer, sehingga didapatkan tekanannya 0,7 atm. Percobaan ketiga, kita tetapkan panjangnya 3 nanometer, didapatkan tekanannya sebesar 1,2 atm. Lalu kita dapat menentukan dan mengolah pencarian untuk volume, di mana yaitu perkalian antara panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita dapatkan seperti pada tabel, untuk percobaan pertama 700 nanometer kubik, percobaan kedua 500 nanometer kubik, dan percobaan ketiga 300 nanometer kubik. Lalu di sini kita dapat mencari dan menganalisis data hubungan antara tekanan dan volume. Untuk percobaan 1 sampai 3 kita dapatkan rata-ratanya antara 370 sampai 372. Di mana jika sesuai dengan teori, maka untuk
tekanan dikali volume percobaan 1, 2, dan 3 ini harusnya kita mendapatkan nilai konstan. Namun yang didapatkan setelah melakukan percobaan itu ada sedikit perbedaan. Sehingga dicarilah persen perbedaannya, didapatkan persen perbedaannya 0,5%. Mungkin saja perbedaan ini diakibatkan karena saat melihat alat ukur tekanannya tadi, itu kan nilainya berubah-berubah karena molekul bergerak secara tidak beratur dan juga molekul dapat terjadinya tumbukan antara molekul lainnya, sehingga kita dapatkan tadi hasil tekanannya mungkin dalam pembacaan tekanannya sedikit berbeda. Diharapkan untuk kegiatan pertama ini, siswa mampu menarik kesimpulan, yaitu ketika volume gas semakin kecil, maka tekanan gas semakin besar. Jadi, hubungan antara volume berbanding terbalik dengan tekanan gas. Nah, juga diharapkan siswa mampu menggambarkan grafiknya, seperti yang kita lihat. Nah, adapun grafiknya itu menurun ke bawah, berarti itu menandakan hubungannya itu berbanding terbalik. Ketika siswa mampu menarik kesimpulan dan grafik dari tabel yang didapatkan, diharapkan siswa sudah mengetahui dan memahami tentang hukum Boyle, di mana hukum tersebut menjelaskan yaitu ketika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga tetap, maka tekanan gasnya berbanding terbalik dengan volumenya. Didapatkanlah persamaannya, tekanan 1 dikali volume 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2. Masuk kita pada langkah kegiatan kedua, yaitu menentukan hubungan antara tekanan dengan suhu pada volume konstan dalam ruangan tertutup. Di sini variabel yang kita anggap konstan yaitu volume. Untuk lebar dan tinggi sudah ditetapkan oleh PET simulasinya. Yang dapat kita tetapkan itu panjang. Di sini kami mengambil contohnya panjangnya itu nanometer, 6 nanometer, sehingga volumenya didapatkan 600 nanometer kubik. Untuk langkah kegiatan kedua ini, di sini kita memvariasikan suhu. Suhu untuk percobaan pertama kami lakukan yaitu pada suhu 300 Kelvin, maka tekanan yang didapatkan adalah 10 atm. Untuk percobaan kedua, 500 Kelvin suhunya, maka tekanan yang didapat adalah 16,0 atm. Untuk percobaan ketiga pada suhu 700 Kelvin, maka tekanan yang didapat adalah 23 atm. Di sini siswa mengolah data yaitu tekanan dibagi suhu. Nah, sebagaimana yang didapatkan, hasil yang didapatkan, tekanan dibagi suhu, rata-rata nilainya 0,03 sampai 0,033. Seharusnya untuk percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 ini kan kita dapatkan tekanan dibagi suhunya bernilai konstan atau bernilai sama. Namun dari hasil yang diperoleh, ada sedikit terjadinya perbedaan. Dapatkanlah persen perbedaannya yaitu 3%. Diharapkan untuk tabel 2 ini siswa mampu menarik kesimpulan next Kak. Next Kak. Diharapkan siswa mampu menarik kesimpulan dari tabel yang diperoleh yaitu suhu dinaikkan maka tekanan juga semakin besar, maka hubungan antara suhu dan tekanan berbanding lurus. Dihadapkan juga grafiknya seperti pada gambar. Ketika siswa telah mampu melihat kesimpulan dari tabel dan membuat grafik, maka siswa telah memahami tentang hukum Gay-Lussac, di mana hukum itu berbunyi pada gas yang tekanannya tetap, jika dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka volume akan bertambah atau mengambang. Untuk langkah kegiatan yang ketiga, yaitu menentukan hubungan antara besaran volume dan suhu pada tekanan yang konstan dalam ruangan tertutup. Maka di sini variabel yang kita konstankan pada PET simulasinya adalah tekanan. Di sini kami menetapkan tekanannya 12 atm. Untuk percobaan pertama, pada
suhu 300 Kelvin, maka panjangnya yang didapat adalah 5 nanometer. Begitupun untuk percobaan ketiga, sampai percobaan ketiga, suhu yang didapatkan 700 Kelvin, panjangnya yaitu 11,7 nanometer. Di sini, siswa mengolah data volume dibagi suhu. Kita tahu untuk percobaan pertama, kedua, ketiga, harusnya kita mendapatkan volume dibagi suhu itu bernilai konstan. Namun yang didapatkan di sini sedikit ada perbedaan, yaitu rata-ratanya 1,66 sampai 1,67, sehingga persen perbedaannya didapatkan 0,6%. Adapun perbedaan ini diakibatkan karena dalam melihat panjang atau suhu, dalam pengertian suhu itu mungkin saja kurang tepat, karena di situ kan kita jika menaikkan suhu maka tombolnya kita naikkan, jika menurunkan suhu maka tombolnya diturunkan. Mungkin terjadi sedikit kekeliruan atau salah dalam pembacaan. Diharapkan siswa mampu menarik kesimpulan pada langkah kegiatan ketiga. Hubungan antara volume dan tekanan berbanding terbalik. Jika suhu kita naikkan, maka tekanannya juga akan naik. Jadi hubungannya adalah berbanding lurus. Diharapkan juga siswa mampu menggambarkan grafiknya, sehingga pada langkah kegiatan ketiga ini, maka siswa telah menemukan hukum Charles. Sebagaimana tadi yang telah kita masukkan dalam materi pada LKPD, maka pada gas yang tekanannya tetap, jika dipanaskan atau suhu dinaikkan, maka volumenya akan bertambah atau mengambang. Jadi, ketika siswa telah melakukan kegiatan praktikum ini, diharapkan siswa mampu menjawab permasalahan yang telah ada pada di awal tadi, yaitu kita kembali lagi tadi soal kenapa balon udara dapat terbang ke atas. Itu juga tadi kita nampak pada videonya ada orang yang menghidupkan api di bawah atau di dalam balon udara tersebut, sehingga kita dapatkanlah hubungannya dari hukum Charles ini. Ketika suhunya dinaikkan atau ketika kita hidupkan api tersebut, maka kan suhunya naik, sehingga ketika suhu naik, volume akan bertambah atau mengambang, sehingga balon udara tersebut dapat mengambang di udara. Itulah sedikit penjelasan tentang LKPD yang kami buat dan kami kembangkan. Mungkin itu penampilan dari kelompok 12. Jika salah, ada perkataan yang salah dan penjelasan yang kurang paham, dapat rekan-rekan tanya pada kami kelompok 12. Sekian hasil penampilan kami. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Stop record.